Kenakalan apa yang paling mengenang seumur hidup? Bukan kenakalan sih, ibarat kalau aku dipancing ya jelas. Kemarin truk itu. Terus kalau ke anak, mungkin ke calon anak ya mungkin. Hampir mirip sama. Jawabannya hampir sama ini. Selain itu mas? Enggak di dalam, lebih di luar. Anjing. Boleh kenalin nama kamu, terus kesibukan kamu saat ini, sama nama julukan atau paraban kamu. Nama aku Anton Saputra. Kesibukan baru lulus sih, belum ada apa-apa. Terus julukan nggak punya sih, biasa dipanggil Anton aja. Nama saya Jori Wicaksono. Biasanya dulu zaman sekolah dipanggil Mas Brewok. Untuk kesibukan sekarang saya sebagai mahasiswa dan ada bisnis kecil-kecilan jualan reptil, kura-kura, ular. Kenalin, nama gua Wendy. Panggilannya Srumon atau Serundeng. Kesibukan gua sekarang nganggur sih, sama mungkin ngurusin ayam aduan sama burung di rumah. Udah. Bisa dijelasin ini mas, Srumon itu loh. Srumon itu apa itu? Srumon itu sebenarnya bukan nama julukan ya, emang nama gua kan Srumon. Cuman artinya seru le memohon katanya. Oke, nama saya Krishna Saputra El Praditya. Biasa dipanggil dengan Dung. Untuk kesibukan saya itu mencari rezeki dimanapun berada. Dari nama Yuda Pratama. Terus kalau nama paraban nggak terlalu ada sih. Terus kalau kesibukan sejauh ini baru fokus jadi beban orang tua. Nama Ronald. Terus kesibukan di rumah. Terus kalau parapan, kalau di rumah disut. Nama aku Adedar Uji Sumaurip. Kesibukannya saat ini kuliah. Parapannya bisa dipanggil kadang-kadang Darso. Bisa dijelasin, diceritain Darso itu asal muasalnya gimana? Darso itu asal muasalnya pas aku SMP itu regane gimana? Mukanya kelihatan desa jadi Wedar desa. Oke, nama saya Christian Hari Widagda. Biasa dipanggil sama teman-teman Tian. Untuk kesibukan saat ini saya ada memiliki usaha kecil-kecilan, usaha minuman boba, pelabuhan coklat, dan usaha ikan koi di rumah, Sagara Koi namanya. Oke. Boleh ambil pertanyaan dari akuarium situ mas? Oke. Jadi angkat akuariumnya. Baik, santai mas. Ih, santai, paling santai. Ini kameramen cek. Kenakalan apa yang paling mengenang seumur hidup? Apa ya, nakal? Boleh. Nakal-nakal basic sih, paling berantem. Yo, nakal biasa ya. Nggak sampai maling. Bakar rumah ibadah paling. Mas pernah tergabung dalam ormas apa ya mas? Hampir. Hampir. Itu yang paling yang mengenang ya seumur hidup. Basic ya. Basic. Kelakuan nakal apa yang pengen banget kamu lakuin tapi sampai sekarang belum kesampaian? Waduh, berat juga ya. Boleh tuh, boleh ceritain mas dari Mas Brewo. Kalau kelakuan nakal dulu waktu SMA kan kayak biasalah tawuran kan. Cuman dulu sempat ada pikiran gimana sih rasanya mukulin orang sampai koma itu belum kesampaian gitu. Pak Pol itu yang pengen. Itu yang pengen. Belum kesampaian. Belum kesampaian dan
Ya wis lah, aku wis kuliah ngene wis Tapi masih pensiun. pengen, masih pengen. Dulu pengen dulu. Sekarang udah enggak. Kenakalan apa yang pernah kamu lakukan? Gua kan kenakalan apa ya? Gue kalau sebut kenakalan bingung sih, banyak soalnya. Nah, salah satu yang pernah kamu lakukan. Salah satu aja. Mungkin apa ya? Kenakalan gabut ya. Jadi misal gini, nongkrong nih ceritanya. Gua nongkrong malam-malam sama teman di Gapura kan. Posisi jalan rame truk tambang. Dan truk tambang itu kan rusak jalan, kadang ada yang ngebut. Nah, gua sama teman-teman iseng buat ngelemparin truk itu. Pernah sampai diturunin, truknya itu berhenti, supir sama keneknya turun, langsung kabur semua. Ceritakan kenakalan masa kecil yang pernah kamu lakukan. Masa kecil itu contohnya banyak sih. Kalau Boleh ceritain satu aja, satu salah dua boleh. Nah, kan kalau kenakalan kecil itu ya seringnya bukan nakal sih ya, tapi jahil. Iya, ngerjain adik-adik itu pakai aromaterapi. Aromaterapi itu dari kelek bisa, udel bisa. Dari mana aja yang bisa jadikan terapi. Jahilnya gimana tuh, Mas? Ya, dibaukan ke hidung, ditakut-takutin. Nah, seperti itu. Oke. Kenakalan apa yang pernah lo lakuin ke orang tua atau anak atau saudara lo? Kalau ke orang tua kebanyakan banyak ya. Soalnya terus kalau ke anak mungkin ke calon anak ya mungkin. Terus kalau ke saudara enggak tahu sih, saya merasa baik di mata saudara saya. Kelakuan nakal ultimate apa yang pernah lo lakuin? Kelakuan nakal jualan jamur mushroom sapi. Oke, boleh diceritain tuh, Mas. Waktu kapan, terus di mana jualannya? Waktu sekolah, Zaman sekolah. zaman sekolah SMK, Oke, terus jualan ke teman-teman berarti ya? ke teman-teman. Guru juga enggak? Kalau lingkungan sekolah enggak sih, kan dulu nih bolos terus. Ya. Berarti enggak di dalam sekolah berarti. Enggak di dalam, lebih di luar. Biasanya berapa aja, Mas? Satunya jualan ini. Murah 30. Kamu dapat satu set gitu ya? Crispy. Oh, oke. Nah, buat teman-teman yang belum tahu mungkin bisa diceritain, Mas. Jamur keletong kayak gimana tuh? Panennya seperti apa? Jamur. Atau ceritain maksudnya aku dulu ngambilnya dari situ. Kalau ngambilnya dari kebun ke kebun sih, Oh, berarti punya kebun sendiri ya, Mas? kebun orang. Oke, ini nakal. Sangat nakal ya. Jadi itu kebun orang masih ngambil terus jual. Iya sih. Udah lama itu, Mas. Yuk, 4 tahun lalu. Lama banget. Ceritakan kenakalan masa kecil yang pernah kamu lakukan. Ceritain. Iya dong. Ceritain dong. Kenakalan masa kecil yang pernah tak lakukan tuh apa ya? Banyak sih sebenarnya. Tapi paling berkesan tuh ini. Apa? Jahilin anjing tetangga. Dulu kan pas tinggalnya di Condong Catur loh, di deket pasar gitu. Nah itu ada yang punya anjing, terus pas lagi main bola, anjingnya di dalam rumah toh, terus tak ganggu, dia malah ngejar yuk. Tak tendang bola, terus yo malah berantem sama anjingnya, tapi yuk dimarahin sama yang punya. Kenakalan apa yang pernah kamu lakukan?
Salah satu, kalau saat ini udah nggak pernah nakal sih. Cuman dulu juga lumayan sering. Wah, boleh diceritain mas? Satu aja pengalaman nakal. Jadi dulu waktu sekolah, waktu SMA, itu pernah yang namanya ngerjain guru ya. Iseng-iseng, garap-garapan, lempar-lemparan. Tahu-tahu nggak tahu kenapa, lupa dulu kenapa. Nyampe bakar tasnya guru. Bakar tasnya guru. Nah itu beberapa teman-teman juga dipanggil nyampe ke BK. Akhirnya gurunya itu mutung, nggak mau ngajar. Jadi beberapa teman-teman tuh berapa bulan gitu nggak boleh masuk ikut kelas waktu ikut jam pelajarannya gurunya itu. Terus gurunya itu berarti sampai ini mas? Sampai beberapa hari nggak mau ngajar di kelas itu? Ngajar, cuman ya itu pokoknya ada beberapa yang anak kalau ada anak itu nggak mau masuk kelas. Oke. Terus sampai sekarang masih ada di sekolah ini mas? Masih, gurunya masih bertahan. Kalau ketemu dalam waktu dekat ini ketemu masih ingat nggak kira-kira sama mas dia? Ya masih, paling langsung tak cium tangan. Walaupun nakal kan tetap masih sama. Iya, itu kan masa lalu. Yang sekarang udah beda. Oke, boleh ambil yang kedua mas. Kenakalan apa yang tidak pernah kamu sesali dan ingin kamu lakukan lagi? Semua kenakalan saya nggak pernah saya sesali sih. Oh ya, soalnya kata ayahku itu penyesalan itu neraka terbesar manusia. Cuman tak jadi pelajaran dan nggak mau diulangi lagi yo. Kenakalan baru-baru ini apa yang kamu lakuin? Baru-baru ini ya? Baru-baru ini semalam Gimana tuh mas? temanku ke Platinum tuh, dugem. Terus rese kan. Nah, di situ aku udah niatan baik buat nolongin temanku kan, supaya nggak rese. Udah kita minggir. Tapi dia malah mukul aku duluan. Ya bukan kenakalan sih, ibarat kalau aku dipancing ya jelas emosi kan ya. Ya udah akhirnya berantem lah aku sama temanku itu. Kenakalan apa yang pernah kamu lakukan di masa puber kamu? Pas sekolah ini mungkin ya? Pas sekolah pernah ngerjain guru? Mungkin. Jadi kan ceritanya males sama gurunya. Terus ngompor-ngomporin temen satu kelas buat bolos bareng. Pulang. Males sama gurunya, terus kan kebetulan pas jam terakhir, akhirnya ya udahlah, daripada di sekolah juga nggak ngapa-ngapain kan ibaratnya. Udah males sama gurunya gaje kan, ya udah cabut semua. Satu kelas ngikut semua, tapi ya nggak semua sih, ada 2 apa 3 orang gitu yang masuk. Habis itu dipanggil guru BK besoknya. STM. Ya, sekolah tanpa mikir. Dipilus ya. Kenakalan apa yang pernah lo lakuin di sekolah? Kenakalan di sekolah itu ya banyak lah. Kalau dulu kan saya jurusannya elektro ya. Kenakalan di sekolah ya paling cuma nyetrum orang gitu aja sih. Nggak ada yang lain kok. Nggak, saya simpel sih, kenakalannya cuma main listrik lah. Itu ke teman-teman, ke guru juga gitu. Ya temen, guru, satpam. Nggak dikeluarin mas, nggak ditiru. Justru didukung mas. Dukung. Anjing. Kenakalan apa yang paling mengenang seumur hidup? Oke, boleh ceritain mas.
bolos sekolah, Terus mulai masuknya lagi, mulai masuk sekolah lagi. mau ujian. Oh, jadi bukan karena apa kesadaran atau pengen sekolah itu, tapi karena ujian. Karena pengen lulus. Oh, oke. Coba boleh diceritain mas satu aja pengalaman nakal yang menyesal, yang membuat masnya terus melakukan penyesalan gitu. Oh, menyesal mungkin pas di sekolah ya mas ya. Bolos sekolah. Itu menyesal banget mas. Cuman kebetulan pas bolosnya nggak di kantin atau di mana, cuma di polsek. Oh. Kenakalan baru-baru ini apa yang kamu lakukan? Boleh diceritain mas? Kenakalan baru-baru ini. Nek baru-baru ini nggak ada ya mas, nggak ada yang tak lakukan nakal ya. Ya kalau nggak yang terakhir kali banget nih mas. Terakhir kali banget. Nek terakhir kali banget itu pas SMA sih mas. Oke, boleh lah ceritain pas SMA. Runtutan ceritanya itu gimana ya? Intinya kita kumpul dulu di ya tongkrongan, terus langsung jalan ke sana. Nah, sananya itu juga intinya yang turun-turun hanya adik kelas atau adik kelas yang mau ditatar itu disuruh nyerang ke sana, tapi malah aku juga ikut diserang. Nah jadinya makanya aku ikut turun, terus dia kan narik aku tau mas. Nah aku jatuh dari motor, ya udah sini berantem di sana, terus ya sama-sama luka sih, tapi nggak sengaja sana sininya agak sobek dikit gitu. Itu yang terakhir tak lakukan mas nakal, dan terakhir banget. Berarti sampai ini ya mas, undang aparat gitu. Atau enggak ada sama sekali? Itu langsung ada serse yang datang mas di sana. Yang di sana terkenal ada sersenya mas, yang jaga. Berarti memang waktu SMA Jogja kebanyakan seperti itu ya kalau tawuran ya? Kalau tawuran biasanya ya kayak gitu masa di Jogja itu. Iya, nyerang-nyerang SMA gitu. Terus waktu kejadian itu ini ya, apa namanya, banyak lebih rugi sananya atau untung kita atau gimana? Kalau tawuran gitu ya mesti rugi semua mas. Iya rugi semua itu. Tapi kalau lebih ruginya tuh Ibaratnya kan biasanya kalau tawuran tuh wah untung gitu. jujur lebih rugi kita mas. Karena kita kan bawa motor ya kan, sana diserang. Sana tuh ibaratnya motornya masih di sekolahan atau kan dia di tongkrongannya. Nah sini tuh rugi motor karena pada banyak yang jatuh mas, motor-motornya tuh banyak yang jatuh. Terus ya gitu banyak yang jadi amuan sana juga gitu. Untung lari di bengkel gitu ya mas. Nah, geleres. Oke. Kenakalan apa yang pernah kamu lakukan di masa puber kamu? Wah, hampir mirip ya? Sama. Hampir mirip. Jawabannya hampir sama ini. Selain itu mas, selain yang bakar guru bakar kelasnya guru, Bolos, terus berantem, pengalaman jahil-jahil gitu, nakal yang jahil gitu. paling berantem terus ngisengin temen. Oh nganu, pernah waktu pelajaran sekolah bawa mushroom, jamur teletong. Wah, Tak bagiin ke temen-temen. yang beli itu. Mas Rona. Wah. Jadi waktu jam istirahat itu tak bagi-bagiin. Waktu Tapi nggak dijual ya mas? enggak free. Es crispy bagi pas pelajaran, ada yang ketakutan, ada yang pokoknya pengen bali lah, gelisah-gelisuh gitu. Ya gitu loh. Dagel pokoknya. Iya. Terus ini aku lihat-lihat kayaknya keren nih mas. Kayaknya full keren di tangan gitu, ada yang bentuk sate kayak apa? Ular, bentuk kayak naga gitu. Selama ini masnya tatoan gitu pernah dapat stigma dulu nggak dari masyarakat gitu atau ada yang bilang tatoan itu paling takut sama Nah itu ya memang di budaya kita memang apa ya, banyak yang mikir kalau tato itu emang nakal, kriminal, identik dengan kayak gitu. Cuman saya sih sebenarnya biasa wae, maksudnya biasa aja gitu loh. Itu tato kan ya tergantung penempatan kita di mana tuh, misalkan kita main ke apa, karaokean, ke tempat judi, ya itu kan nakal. Cuman kita pergi ke gereja tatoan ya nggak masalah tuh. Maksudnya tetap bagus-bagus aja gitu loh. Wong juga kejahatan, pelaku kejahatan tuh nggak selamanya semuanya punya tato kok. Itu sih. Jadi menurut Mas Kian kan, bagi Mas Kian tato ini seni gitu. Nah boleh diceritain dong mungkin satu tato, kan tato pasti
ada maknanya dong. Semua tato yang terdapat di tubuhnya Mas Dian. Boleh satu aja mungkin paling berkesan atau paling senang dulu itu. Ini 4 hal yang tak sukain. Sepedaan, saya suka sepeda. Saya suka naik gunung. Ini kapal, ini usaha saya, brand Pelabuhan Coklat, sunset. Saya suka ngeliat sunset. Oke, yang terakhir Mas, boleh kasih pesan-pesan buat adik-adik yang sekarang masih sekolah, SMA, SMK, mungkin yang pengen nakal atau gabut terus ngelakuin hal-hal yang nakal gitu. Kan Mas yang punya pengalaman banyak nih. Boleh. Nakal boleh, goblok jangan. Nakal nggak apa-apa sih. Nanti juga berhenti sendiri. Oke. Ya buat teman-teman yang masih mencoba merasakan kenakalan, tetap semangat nakalnya. Jangan kendor. Nek wani aja wedi-wedi, nek wedi aja wani-wani. Pesan-pesannya tuh ya kalau sekolah tuh sekolah aja gitu yang bener, nggak usah ikut-ikut kayak gitu. Itu juga nggak menghasilkan sesuatu yang bagus buat kamu, nggak itu. Karena ya gimana ya, emang kakak kelas yang ngajarin gitu tuh jadinya ya bodoh gitu loh, nggak ada hasilnya intinya gitu loh. Udah sekolah yang bener, nggak usah ikut-ikutan kayak gitu. Dulu saya pernah dikeluarkan dari sekolah, di drop out. Ini buat teman-teman yang mungkin pernah di drop out. Jangan berkecil hati, jangan sedih. Ibarat gini, dikeluarkan dari sekolah itu bukan suatu penghalang untuk kita bisa menjadi sukses. Nakal nggak masalah sih, nakal terusin wae, tuntasin nyampe wis sak nakal-nakale dikeluarin semua. Cuman begitu dewasa harus dihilangkan. Oke, boleh kasih pesan-pesan buat adik-adik yang sekolah masuk ke masyarakat nakal atau Ya pesan-pesannya ya cuma sedikit, tapi ini bermakna. Jangan mengambil resiko saja. Halo, jangan lupa subscribe, terus tekan tombol like-nya ya. Jangan lupa nonton kita lagi ya. Bye.